Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Sudah lama saya tidak upload video. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengecek harddisk CCTV yang tidak terbaca dengan DVR-nya. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya bercerita dulu. Kemarin saya menservis CCTV merek Hikvision yang tidak bisa membaca harddisk atau no harddisk atau no data. Saya kira itu harddisknya yang rusak, ternyata bukan di harddisknya, tetapi harddisknya minta diinstal ulang atau diformat ulang, dan ternyata berhasil untuk harddisk yang 1 tera, dan harganya pun lumayan 850.000. Untuk harganya di tempat saya sekitar 850 atau 825.000. Nah, lalu bagaimana langkah pertama yang harus kita cek untuk harddisk CCTV DVR-nya? Teman-teman harus di sini saya tidak punya contoh karena saya sudah mengantarkan DVR-nya. Jadi saya hanya menjelaskan harddisknya saja ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mengalami hal seperti ini, jangan memponis dulu harddisknya jika belum dicek benar-benar, karena barangnya sangat mahal untuk 1 tera. Jadi mengeceknya kita mulai dari adaptornya teman-teman ya. Nah, di sini saya punya adaptornya, ini sebagai contoh saja. Nah, ini adaptor CCTV memerlukan tegangan 12 volt. Biasanya CCTV mempunyai tegangan 12 volt harus tepat ya teman-teman, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kurang dia tidak bisa membaca harddisk, kalau lebih bisa merusak DVR itu sendiri. Nah, untuk mengeceknya saya langsung menjelaskan ya, tidak perlu berlama-lama teman-teman. Nah, di sini saya punya tang ampere atau multitester digital. Nah, di sini saya coba untuk mengecek tegangannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman punya multitester digital, silahkan cek seperti ini. Nah, di sini tertulis 12,46 volt. Nah, di sini CCTV memerlukan tegangan seperti ini ya teman-teman. Jika kurang maka dia harddisk tidak terbaca. Jika melebihi kapasitas, misalkan sekitar 19 volt, bisa merusak DVR-nya atau harddisk juga kena, maka CCTV akan rusak untuk DVR-nya. Nah, jika teman-teman tidak punya, silakan pinjam dulu kepada siapa atau teman atau siapa untuk mengetesnya saja apakah harddisk sudah terbaca. Jika dia masih no harddisk atau no data atau harddisk tidak terbaca, dan power supply atau adaptornya sudah normal dan masih tidak terbaca, silakan teman-teman untuk membuka DVR-nya dan cabut harddisknya. Jika sudah tercabut dari DVR-nya, silakan teman-teman untuk membuka baut ini ya. Nah, ini harddisk sebagai contohnya saja, karena tidak ada DVR-nya lagi, sudah saya antar dan saya lupa untuk membuat video. Jadi saya mempunyai harddisk CCTV, harddisk PC ini. Nah, jika harddisknya sudah terbuka, silakan teman-teman membuka bautnya seperti ini. Buka semua baut
skrup. Ini skrup ya teman-teman. Buka skrupnya. Nah, jika sudah terbuka, nah seperti ini, silakan teman-teman menyiapkan sebuah penghapus atau minyak tenner. Tetapi untuk lebih mudahnya gunakan penghapus saja, karena penghapus ini sering saya gunakan untuk membersihkan papan PCB pada TV LED ya, dan berhasil. Nah, di sini untuk jalur kakinya ada 3, dan untuk jalur datanya kakinya sangat banyak. Nah, di sini untuk jalur harddisk. Nah, ini untuk jalur harddisk data, dan untuk jalur optik jalur dinamo ya. Saya rasa ini jalur dinamo teman-teman. Nah, silahkan bersihkan dengan penghapus sampai terlihat bersih, tidak ada kotoran yang menempel pada jalur papan PCB ini. Nah, di sini bersihkan ya teman-teman. Nah, jika sudah bersih, dan di sini juga silahkan teman-teman untuk membersihkannya. Nah, bersihkan ini juga teman-teman untuk jalur datanya. Ini jalur datanya dibersihkan juga sampai dia terlihat benar-benar kuning. Nah, di sini saya rasa sudah bersih dengan menggunakan penghapus atau menggunakan minyak tenner. Jika tidak ada minyak tenner, bisa menggunakan penghapus, dan jika menggunakan minyak tenner lebih bagus ya teman-teman. Tetapi jangan dicoba dulu, silahkan dijemur atau dikeringkan dulu untuk minyak tennernya. Nah, di sini tonton video saya sampai selesai ya teman-teman, biar paham. Yang saya jelaskan tidak boleh ya teman-teman menontonnya setengah-setengah, karena ini baru setengahnya. Karena ini harddisk ini sangat mahal sekali untuk kapasitas 1 tera. Ini saya pasang dulu. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, silakan dipasang lagi harddisknya ke DVR CCTV, lalu tes lagi apakah sudah masuk. Nah, jika belum masuk, silakan jika sudah masuk berarti sudah berhasil ya teman-teman. Tetapi jika masih no data atau no harddisk atau harddisk tidak terbaca, masih ada satu cara lagi ya teman-teman, dengan cara memformat atau menginstal ulang DVR-nya. Karena kemarin saya menservis tidak berhasil dengan cara mengganti adaptor, mengecek adaptor, dan juga membersihkan papan PCB ini, dan belum juga terbaca di DVR-nya. Lalu bagaimana caranya? Simak terus ya teman-teman penjelasan saya, karena barang ini sangat mahal untuk seukuran 1 tera. Nah, teman-teman harus menyiapkan ini sebuah adaptor. Ini dulu saya beli seharga 75.000. Ini adaptor untuk
eh, SATA ya, untuk harddisk SATA, dan bisa juga untuk harddisk ATA. Nah, ini untuk harddisk ATA-nya, dan ini untuk apa namanya, data dari harddisk SATA-nya. Nah, ini teman-teman alatnya. Kalian harus mempunyai adaptor seperti ini, atau bisa juga menggunakan casing harddisk SATA berukuran 3,5 in ya, 3,5 in. Lalu kalian memformat harddisknya ke laptop atau PC. Jika tidak tidak punya PC atau laptop, silakan teman-teman minta tolong kepada di warnet, orang warnet yang menjaga warnet, atau kalau bisa format di warnet tempat teman-teman berada ya. Nah, lalu yang jika kalian juga tidak punya adaptornya, silakan teman-teman bawa ke tukang format apa namanya, komputer, format laptop atau format harddisk. Silakan untuk minta tolong kepada tukang servis laptop untuk memformat. Jika dia tidak masuk, harddisknya fatal, sudah rusak, maka otomatis ya, tukang servis laptop akan memberitahukan bahwa harddisk ini memang sudah rusak dan tidak bisa lagi digunakan. Dan ini cara terakhir ya teman-teman. Disinilah kita bisa mengetahui apakah harddisknya sudah rusak fatal, tidak bisa lagi digunakan. Nah, untuk alat ini kita langsung pasang saja ke harddisknya. Saya pasang dulu. Ya, maaf teman-teman, ini penjelasannya sangat panjang sekali, tetapi cara ini sudah saya praktekkan untuk harddisk 1 tera merek Hikvision, dan ternyata berhasil dan tidak jadi saya untuk membeli apa namanya, harddisk, karena harganya sangat mahal, dan harddisknya masih bisa digunakan setelah saya format ulang. Nah, seperti ini teman-teman cara memasangnya. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini untuk menuju ke laptop atau PC teman-teman, dan jangan lupa untuk adaptornya kita pasang dulu dan colokkan ke listrik untuk menghidupkan harddisk ini. Nah, harddisknya seperti ini. Nah, ini berukuran 12 volt dan juga 5 volt. Oke teman-teman, saya langsung memberitahukan cara memformatnya. Saya pause dulu ya teman-teman. Saya menghidupkan laptop dulu dan langsung saya jelaskan cara memformat harddisk ke laptop atau PC. Ya teman-teman, kita colokkan dulu untuk adaptor ini untuk menghidupkan harddisk. Kita colokkan. Nah, sudah hidup. Dan untuk kabel datanya ini, kabel USB, kita masukkan ke laptop ya. Jika dia terbaca, berarti harddisknya bisa diselamatkan dan belum rusak fatal.
kita tunggu dulu. Nah, lalu kita, jika dia tidak muncul, kita langsung buka saja ya teman-teman. Nah, untuk ini dokumen, saya buka dulu dokumennya. Nah, salah teman-teman, maaf. Nah, kita buka dokumen. Nah, jika dia sudah terbuka dokumen, lalu kita pilih ini apa namanya, saya juga kurang paham ya teman-teman, karena saya di sini hanya menggunakan laptop untuk mengeples atau mengisi data-data pada TV. Nah, kita buka desktop ya, kita buka desktop. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman, OneDrive, disk PC. Nah, di sini atau My PC ya, atau My Komputer. Di sini punya saya disk PC. Nah, klik saja disk PC, klik mouse-nya yang kanan ya teman-teman. Kita klik yang kanan, kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih manage. Nah, sini kita klik manage, klik kiri manage ya. Kita tunggu dulu. Nah, sudah keluar teman-teman. Kita pilih seperti ini, apa namanya, disk management. Kita pilih disk management, klik kiri untuk mouse-nya, maka akan, nah, tunggu dulu teman-teman. Seperti ini, maka akan terbaca untuk harddisknya. Nah, seperti ini disk 1. Nah, ini berarti harddisknya sudah terbaca ya teman-teman. Nah, di sini harddisknya 1,49 GB ya, atau 150. Di sini saya hanya untuk mempraktekkan saja, karena harddisk 1 TB yang ada di DVR-nya sudah saya pasang. Nah, jika dia sudah terbaca seperti ini sudah saya format ya teman-teman. Jika dia belum terformat, sebenarnya bisa dipilih di sini. Nah, di sini kita, karena sudah saya format, saya tidak bisa lagi memberi contoh. Seperti ini teman-teman, karena sudah saya format, tidak bisa lagi. Seharusnya ini teman-teman bisa klik kanan ya, lalu sudah klik kanan, lalu pilih new simple ya teman-teman, new simple volume. Jika dia sudah ada new simple volume, maka silakan teman-teman hapus ya semua. Nah, ini sudah saya format, maka di sini harddisknya sudah terbaca. Nah, di sini lalu kita klik di sini sudah. Oh iya teman-teman, ini sudah terbaca ya. Tadi rupanya harddisknya belum normal. Nah, di sini lalu, nah dia juga, jika sudah muncul seperti ini, maaf tadi ya teman-teman, karena mouse-nya kacau. Nah, jika dia sudah muncul seperti ini, di bawah ada tulisan disk 1, maka silakan teman-teman klik kanan untuk mouse-nya. Nah, lalu tekan atau klik new simple volume, lalu klik keluarnya seperti ini teman-teman, lalu klik next, lalu klik next lagi ya teman-teman, klik next. Nah, di sini kita untuk mengisi
apakah lokal D atau H. Nah, saya ganti untuk H saja ya teman-teman, karena biar tidak kacau dengan harddisk laptopnya. Nah, lalu klik H, lalu klik next lagi, lalu kita klik. Nah, di sini sudah ada formatnya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik next lagi, lalu klik finish. Kita klik kiri, kita klik finish. Nah, dia sudah menformat harddisknya, lagi menunggu atau loading. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini sudah terbaca untuk harddisknya yang saya buat tadi untuk new volume H. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Berarti harddisknya bisa dipakai lagi untuk DVR CCTV, dan harddisknya tidak rusak karena dia sudah terbaca di laptop atau PC teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman untuk video saya. Begitulah cara memformat ulang harddisk CCTV, DVR CCTV, dan 100% berhasil ya teman-teman. Dan saya tidak jadi membeli harddisk 1 tera yang harganya sekitar 825.000 harga pasnya untuk di tempat saya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video saya ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.